adit begitu. Saf, coba ada nggak yang tahu, coba jelasin apa itu saf, apa itu adit, atau salah satunya saja silakan. Ada salah satunya lagi tadi ada, incline saf sama saf ya, adit, ada crosscut. Di situ penambangan harusnya sudah ada ini ya. Ada yang tahu? Wah, katanya sistem penambangannya bagus-bagus nih nilainya, tapi nggak tahu jenis-jenis dari lubang bukaan. Jadi ya, jadi PR kalian lah ya, saya nggak mungkin balik lagi ke mata kuliah itu ya. Jadi, kestabilan bawah tanah pasti membahas lubang bukaan di tambang, gitu ya. Kan kita orang tambang, tetapi di sini saya akan jelaskan ada perbedaan terowongan dengan terowongan sipil, begitu ya. Nah, ini ya, sudah saya ubah tadi di kontrak kuliah kita. Kalau kalian mau mendapatkan nilai A, kalian harus minimal mendapatkan 85. Tapi kalau nggak bisa, cukup 71 angka kalian, nilai total keseluruhan, itu sudah dapat AB. Di sini saya memberikan, eee, range yang cukup jauh karena effort ya, usaha untuk kalian dapat A itu sangat tinggi harusnya ya. Karena apa? A ini ada nilai sempurna, gitu ya. Tapi AB juga tidak nilai yang kecil, karena nilainya 3,5 begitu ya. Nah, usaha untuk dapat nilai A ini pasti secara keseluruhan ya, itu dengan kelompok, gitu ya. Jadi tolong kelas, ini bagi kelompok paling banyak 4 ya, 4 kelompok, nggak boleh lebih dari itu. Ya kali kalau 60 berarti satu kelompok 15 orang. Saya minta itu ya, oke? Bisa ya ketua kelas tolong koordinir ya untuk, membagi kelasnya. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai ini, kalian harus memenuhi komposisi penilaian. Ada 3, ada UAS UTS, tugas, kuis gitu ya. UAS UTS ini akan saya gantikan dengan studi kasus ya. Nanti data-datanya bisa dari saya ya, yang nilainya 70% kalau digabung. Ada tugas besar. Tugas besar ini contohnya bisa seperti review jurnal gitu ya, atau yang lainnya nanti gitu ya. Tetapi tugas besar ini akan dikerjakan per kelompok, tidak individu. Yang terakhir 10% adalah kuis. Kuis ini bukan, harus kuis tertulis, lisan, atau sebagainya gitu ya, tetapi bisa saya ganti dengan keaktifan, dengan, apa namanya itu, kehadiran misal seperti itu. Oke, saya bantu. Tetapi bagi yang tidak pernah hadir, jangan harap, eee, bantuan nilai gitu ya dari 10% ini saya berikan gitu ya. Kalau kalian hadir terus, nilai kalian jatuh, pasti saya naikkan gitu ya, saya bantu karena kehadiran kalian. Nah itu ya, jadi saya tidak mewajibkan hadir, tapi bagi yang jarang hadir gitu ya, saya tidak akan bantu, nilai apa adanya begitu ya, oke? Nah, secara keseluruhan 90% kalian bekerja sama sebenarnya. Jadi jangan salah memilih kelompok, begitu ya. Saya tunggu minggu depan ketua kelas kirim ke saya dalam spreadsheet ya, Excel ya, untuk, nama-nama kelompoknya. 4 kelompok ya. Bisa ya, Aska ya? Oke. Sebentar ya, saya minta waktu 1 menit aja ya. Jian.
Baik, untuk, selanjutnya ini komposisi penilaian dan ada satu lagi perbaikan nilai ya. Perbaikan nilai tidak ada ya dengan saya, dosen lain juga tidak ada. Misal ujian ulang begitu ya, mau dites atau tugas tambahan itu nggak ada gitu ya. Dari saya gitu ya, akan dibahas, eee, semuanya gitu ya, di masa sanggah. Jadi pasti saya akan memberikan nilai, eee, rekap kalian ya, te terkait 4 komponen ini, terus kalian harus, menyiapkan gitu ya, dokumen-dokumen gitu ya, atau jawaban kalian yang bisa kalian pertahankan, bahwa yang salah itu dari saya gitu ya. Bisa saja saya salah penilaian gitu ya, bisa saja, eee, terbalik nilainya ya. Nah, itu saya minta disampaikan di masa sangga begitu ya, dan cuman 1 hari gitu ya. Jadi kalau kalian mau menyanggah, ya bareng-bareng, jangan nanti satu-satu gitu ya. Karena apa? Yang menghadap, ke saya untuk sanggah gitu ya, semoga aja bisa menjadi perbaikan nilai, itu yang akan saya perbaiki nilainya. Jadi kalau satu kelompok ada 15 yang datang menyanggah 10 orang itu yang saya akan ubah, saya akan perbaiki kalau memang nanti ada kesalahan dari saya, gitu ya. Silakan tanya ke yang cutting kalian gitu ya, saya terbuka, transparansi pasti gitu ya, dan masa sanggah itu ada gitu ya. Oke, tetapi, tolong diperkuat ya, jangan cuman minta, "Pak, minta angkat dong nilainya." Itu udah kami lakukan, pasti ya. Sudah kami angkat nilai kalian itu, gitu ya. Oke, eee, mungkin kalian sudah mengambil mekanika batuan ya, tetap ada yang tidak lulus ya. Nah, tidak lulus ini sebenarnya di bawah itu ya, yang D itu bisa, sebenarnya E gitu dan seterusnya ya, sudah saya angkat nilainya. Daripada nanti saya angkat lulus semua, tetapi penguasaannya nol gitu ya, akan menjadi salah saya juga gitu ya. Karena mekanika batuan itu, eee, menjadi mata kuliah, penting ya, menjadi syarat-syarat mata kuliah lainnya sebenarnya. Mau peledakan, kestabilan bawah tanah, geoteknik, perencanaan tambang begitu ya, dan yang lainnya gitu ya. Itu dasarnya sebenarnya. Makanya bagi yang nggak lulus ya, atau nanti mau mengulang, merasa yang belum puas, ya kalian beruntung ya ketemu dengan saya gitu ya, kedua kalinya. Oke, eee, ada yang ingin tanyakan sebelum saya lanjut? Nggak ada? Nanti yang saya bilang itu pasti saya tulis di kontrak kuliah. Aska boleh diskusi kontrak kuliah ya, nanti ke teman-teman ya, poin-poin yang nggak setuju silakan ya. Ya, tadi siapa yang mau nanya? Izin Pak mengenai penyanggahan nilai. Ya, Kalau misalkan penyanggahannya itu mengenai soal gimana Pak? Soalnya kemarin itu waktu UAS saya ingat, kesalahan kami itu mayoritas berada pada soal nomor 2 mengenai, estimasi nilai properti batuan. Sementara, di situ kami, disalahkan karena nilai estimasinya itu tidak, terperinci proses, penentuan nilainya. Sementara menurut opini saya, kami itu sudah mencantumkan nilai estimasinya itu sesuai dengan, yang diminta soal, Pak. Tapi kami nilainya nol semua karena proses estimasinya itu tidak terperinci. oke. Kemudian sebelumnya saya tidak menyanggah karena, saya sudah cukup puas dengan nilai saya. Untuk kedepannya apabila, saya ingin menyanggah, mengenai soal seperti itu bisa nggak ya, Pak, ya? Ya, pasti bisa gitu ya. Nah, kalian juga harus tahu ya, dasarnya, SCL ya. Sebenarnya studi kasus, project based learning itu bagian dari SCL gitu ya, student, centered learning gitu ya, jadi terpusat di kalian sebenarnya. Nah, karena terpusat di kalian, saya buat kelompok. Nah, karena ada buat kelompok, proses itu penting. Nah, kalau kalian proses itu nggak kalian jelaskan di laporan, sebenarnya proses itu ada di file-file yang lain, itu nggak bisa saya nilai, gitu ya. Kalau saya nilai itu artinya saya harus mengerti, maksud kalian mengerjakan ini apa kan gitu. Nah, penjelasan itu harus kalian jelaskan ya,
dengan kata-kata dari persetujuan atau kesepakatan kelompok gitu ya. Nah, kalau itu tidak ada makanya saya nolkan begitu ya. Karena tidak bisa laporan itu sesederhana gitu ya, cuman hasil gitu ya. Estimasi itu artinya memperkirakan ya, bukan hasil dari perkiraan, tapi proses-prosesnya harus dimasukkan juga gitu ya. Jadi jangan sepelekan laporan begitu ya. Nah, laporan itu juga isinya harus saya validasi dengan data-data yang saya minta kumpulkan di RAR atau sebagainya gitu ya. Jangan sampai nanti penjelasan kalian bagus tapi tidak ada dasarnya gitu. Nah, keduanya itu saya minta begitu ya. Nah, itulah dasar-dasar sebenarnya di SCL. Nah, ada kekurangan dari saya mohon maaf itu ya. Mungkin saya akan berikan panduan ya atau arahan, eee, bukan kisi-kisi, bisa juga dibilang kisi-kisi gitu ya, untuk kalian menjawab. Itu adalah berupa panduan ya, yang disebut dengan modul. Nah, kalau ada modul ini, saya akan meminta per parameter yang harus kalian kerjakan, gitu ya. Jadi nanti kalau memang parameter itu nggak kalian kerjakan, mau tidak mau tidak bisa disanggah gitu ya. Karena apa? Tidak terpenuhi gitu ya. Nah, yang kalian jawab itu yang bisa kalian sanggah nantinya. 1 minggu sebelum ujian, soal dan panduannya akan saya berikan ke kalian. Di mekanika batuan cuman soal ya, tidak ada panduan begitu ya. Walaupun di soal itu menurut saya cukup detail ya saya minta poin-poinnya. Tetapi akan saya jelaskan lebih perinci di modul, pengerjaan studi kasus atau nanti berbasis project. Begitu ya? Baik, Pak, terima kasih Nah, banyak. oke. Ada lagi? Oke ya. Kalau tidak saya lanjut ya. Suara saya masih terdengar? Makasih, Pak. Masih ya? Nah, untuk kestabilan bawah tanah, eee, mata kuliah ini sebenarnya saya mau luring gitu ya, tetapi untuk kelas kalian jujur saya tidak bisa ya. Nah, kalau mau, kalian luring, ganti sepakati kelasnya, eee, jam 9 itu paling cepat ya, kalau bisa jam 10 ke atas, oke? Nah, itu tolong sepakati itu, untuk perubahan jadwalnya, oke? Tapi kalau misalnya pagi terus, ya mau nggak mau saya daring gitu ya. Saya karena nggak mungkin kalau pagi gitu ya, karena apa ya, sangat repot gitu ya. Di rumah gitu ya, saya ada anak kecil, juga, kami cuman berdua gitu ya, berempat gitu ya dengan istri gitu ya. Jadi sangat banyak persiapan yang harus saya, siapkan begitu. Mohon dimaklumi gitu ya. Tetapi itu tadi ya, saya memberikan kesempatan ke kalian untuk menyepakati jadwal gitu ya. Oke? Bisa ya ketua kelas dan lainnya ya. Eee Apalagi misal Aska setiap minggu ya menyampaikan ke saya, "Pak, kami sepakat minggu ini daring, Pak, minggu ini luring," gitu ya. Nah, saya lebih enak itu ya, kesepakatan pertemuan itu dari kalian bukan dari saya. Oke? Bisa ya? Oke ya? Oke. Nah, UTS UAS saya belum ganti, saya nggak lagi project based learning gitu ya. Saya cuma studi kasus saja ya. Karena, saya akan coba gitu ya memberikan kasus di suatu perusahaan gitu ya, agar kalian bisa mengerjakan secara bersama-sama. Oke? Untuk kelompok sudah saya berikan tadi ya, satu kelas ini ya, itu 4 kelompok, kelas lain juga gitu ya. Nah, akan ada rencana 2 pertemuan di akhir, itu presentasi. Nah, tetapi ketika saya mengampu ini sendirian ya, nah sekarang kan, 2 ya dosennya. Saya rasa presentasi nggak usah, tetapi PPT-nya ya, PowerPoint-nya tetap dikumpulkan ya di UTS nanti, gitu ya. UTS dan UAS ya maksudnya ya, oke? Nah, ini mata kuliah, kestabilan bawah tanah gitu ya. Aduh. Nah, jadi di mata kuliah ini ya, kita akan, eee, mempelajari ya, dasar ya, konsep kestabilan tambang bawah tanah ya, itu ya. Jangan kemana mana. Kestabilan tambang bawah tanah, di mana kestabilan ini adalah kestabilan terowongan, oke? Nah, untuk mendapatkan kestabilan terowongan ini atau, lubang bukaan ini, kita harus memulai dengan menganalisis distribusi tegangan ketika terowongan itu dibuka atau digali, begitu ya.
Karena apa? Batuan yang awalnya adalah, bersifat homogen, bersifat, stabil gitu ya, atau apa bilangnya tuh saya jadi lupa bahasanya ya, belum diganggu in situ begitu ya, sehingga kita ganggu, maka akan ada perubahan, tegangan-tegangannya akan berubah, akan terdistribusi seperti apa, gitu ya. Dari distribusi tegangan itu, kita akan bisa memperkirakan zona retakan, zona hancuran. Nah, zona hancuran itulah yang harus kita perkuat gitu ya, dengan memberikan penyangga, gitu ya. Setelah itu, sudah disanggah, kita harus memantau pergerakan terowongan itu, ya. Karena apa? Kalau sudah disanggah tetap bergerak gitu ya terowongannya, itu pasti ada masalah. Nah itu sekilas ya, tujuan singkat dari mata kuliah KBT, begitu. Kalau ada pertanyaan silakan dipotong saja ya. Nah ini referensi, hampir sama dengan mekanika batuan gitu ya, tapi di sini ada underground underground gitu ya. Oke, ini tetap ada bukunya dari guru besar, di ITB gitu ya, ahli geomekanika gitu ya. Silakan kalian beli gitu ya kalau misalnya diperlukan, apalagi kalau kalian mau fokus ke geomekanika begitu ya. Oke, nah ini bukunya ya. Ini sudah bisa di-download semua ya di Google Books bisa gitu ya, di, Genlibs juga bisa ya kalau kalian mau download buku ini ya. Nah sekarang kita, masuk ke perbedaan terowongan sipil dan tambang. Nah di sini ya, ada quote sedikit ya, biar kalian nanti, tidak patah semangat ya, pelajarilah ya seperti apa yang dilakukan oleh pekerja, penggali terowongan begitu ya. Kalau misal terowongan itu tidak kita gali sampai ujung gitu ya, itu tidak akan terlihat cahaya di ujungnya gitu ya. Nah, sama seperti proses kalian kuliah gitu ya. Kalian, mau nanti semester 4 ya, semester 4, semester 7, semester 8, semester 9 gitu ya. Kalau kalian tidak menyelesaikan, eee, tugas akhir sampai sarjana, itu tidak ada gunanya begitu ya. Nah, tolong kalian ya dalam kuliah ini, mau seperti apapun beban kalian gitu ya, tolong diskusikan ya, kita sampai ke ujung terowongan bersama-sama untuk mendapatkan untuk memberikan gelar sarjana kepada kalian, begitu ya. Nah tolong, jangan dibiarkan, jangan tidak dimanfaatkan fungsi dan tugas dari dosen, wali begitu ya. Karena secara akademis dan non akademis, dosen wali berhak membimbing kalian, begitu ya. Nah, sekarang ya, perbedaan yang pertama adalah level kedalaman. Jadi kalau terowongan sipil itu pasti jauh lebih dangkal daripada terowongan tambang, ya. Ini contohnya terowongan sipil gitu ya. Ini, putu saya sendiri, ini di Twin Tunnel ya, atau terowongan kembar di Nanjung ya, di Jawa Barat. Ini di Kalimantan ya, tambangnya KPC ya, tapi bukan, Kaltim Primakol, tapi Kapuas ya, Kapuas Primakol. Tambang PBZN ya, timah dan zinc ya. Nah ini ya, wah ini sangat dalam sekali begitu ya. Kenapa ini berbeda? Ya pasti tujuannya berbeda begitu ya. Nah ini tujuannya atau fungsinya gitu ya. Terowongan sipil ya umumnya bertujuan dan berfungsi untuk, mendukung aktivitas sipil ya, atau masyarakat sehari-hari. Oke? Mau terowongan di kereta api, terowongan jalan tol gitu ya, atau terowongan pengelak air sungai gitu ya, dan terowongan aliran air gitu ya di bawah kota misal. Itu, tujuannya untuk mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat ya, makanya disebut dengan terowongan sipil. Yang selanjutnya ada terowongan tambang ya, terowongan tambang ini tujuannya hanya untuk cuman satu ya, adalah memenuhi target produksi. Jadi produksi kata kuncinya ya, tujuannya itu. Orang sipil nggak boleh masuk ke sini karena bukan diperuntukkan oleh orang sipil gitu ya. Orang-orang tambang yang memiliki izin saja yang bisa memasuki tambang, atau terowongan begitu ya. Selanjutnya adalah umur ya, umur dari, terowongan itu. Kalau sipil pasti jauh lebih lama dibutuhkan umurnya ya,
terowongannya, artinya membutuhkan umur yang lebih panjang, kalau bisa seumur hidup, gitu ya. Tapi kalau terowongan tambang, tergantung umur tambang, karena ada batas, eee, cadangannya gitu ya. Cadangan yang sudah habis, sudah tidak perlu pertahankan lagi terowongannya. Terowongan yang mau runtuh silakan saja gitu ya. Karena apa? Terowongan tambang itu untuk, dijaga ya atau maintenance itu nggak murah gitu ya, dijaga tetap stabil itu tidak murah. Makanya, runtuh tidak apa-apa, asalkan cadangannya sudah habis, begitu ya. Ya selain itu juga jangan sampai ada orang ya, jangan ada fasilitas. Itu sudah biasa ya, lubang bukaan ya, ditambang, kalau sudah habis fasilitasnya ditarik gitu ya dan dibiarkan saja, pelan-pelan runtuh gitu ya. Nah itu nggak jadi masalah ya. Yang nggak boleh itu runtuh kalau masih ada orang ya, runtuh kalau masih ada fasilitas, runtuh masih ada cadangan. Nah itu akan sulit sekali ketika mau dibuka kembali gitu ya. Selanjutnya perkuatan dan kestabilan. Ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya ya, waktu dan, umur ini ya. Karena kalau umurnya semakin lama dibutuhkan, artinya perkuatan akan semakin banyak begitu yang diperlukan. Perkuatan di sipil itu wajib ada, karena apa? Dia menyangkut nyawa orang gitu ya, bukan, mmm, tambang tidak ya, tetapi, terowongan sipil ini karena fungsinya untuk masyarakat sehari-hari ketemu dengan terowongan, makanya kestabilannya harus dijaga betul. Artinya perkuatannya harus lengkap begitu ya. Makanya ya pasti cost-nya jauh lebih tinggi, karena terowongannya sangat banyak membutuhkan perkuatan. Selain itu bukan hanya perkuatan, look-nya gitu ya, dia harus estetik ya, eee, tampilannya harus estetik. Nah itu ya beda dengan tambang. Kalau tambang, ini ya, ini sipil, ini tambang, bentuknya mau seperti apa, yang penting alat bisa masuk ya, pekerja bisa masuk gitu ya, fasilitas bisa dipasang ya, bentuknya seperti ini gitu ya, nggak karuan seperti ini, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nggak ada perkuatan, nggak masalah, gitu ya. Karena perkuatan itu bisa dari batuan itu sendiri, yang pastinya sangat memikirkan, sangat, eee, memperhitungkan cost ya. Semakin kecil cost gitu ya, itu semakin baik tuh, gitu ya. Ya, bilangnya itu ya hal dasar di ekonomi gitu ya. Modal sekecil mungkin, untung sebesar-besarnya gitu ya. Ditambang juga itu ya. Oke? Itu perbedaan selanjutnya. Nanti kita bahas ya, bagaimana batuan itu bisa menyangga dirinya sendiri gitu ya, nggak perlu perkuatan. Nah, sekarang perkuatan tadi gitu ya, atau kestabilan tadi ya, itu kita batasi dengan namanya angka faktor keamanan. Di mekanik batuan sudah saya jelaskan ya. Di Kepmen 1827K ini, lereng ya, mulai dari 1,05 sampai 1,5 itu bisa dipilih berapa angka faktor keamanannya. Nah, untuk di terowongan itu terowongan sipil, minimal 2 gitu ya. Terowongan tambang bisa 1,2 sampai 1,5. Tapi ini untuk terowongan, produksi gitu ya. Kalau untuk terowongan fasilitas untuk, pekerja begitu ya, fasilitas yang, banyak pekerjanya, workshop, alat-alat, itu pasti lebih dari ini gitu ya. Nah, untuk detailnya bisa kita baca di 1827K ini ya. Nanti kita bahas juga ya batas-batas faktor keamanan. Kalau untuk batas terowongan sipil ada di sini ya, SNI 8460 tahun 2017 persyaratan perancangan geoteknik. Nah, mungkin saya belum update ya mungkin yang ini ya. Mungkin ada update-nya ya, belum saya cari gitu ya. Tapi, kalau ada, kabarin ya. Karena apa? Di persyaratan perancangan geoteknik ini sangat lengkap ya. Dia ada, eee, cara untuk memperhitungkan, faktor seismik juga. Jadi kalau kena gempa gimana begitu ya, kena getaran seperti apa. Oke? Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan, pengantar, RPS, nanti kontrak kuliah ya, Aska bisa, kirim ke saya tanda tangannya gitu ya, untuk saya sematkan ke dalam RPS ya, kontrak kuliah ya.
untuk materi perbedaan terowongan sipil dan tambang semua bisa membuka, apa ya, membuka jalan kalian ya untuk, nanti mencari ya, menambah referensi lain ya, selain di sini gitu ya. Agar kalian bisa membedakan, "Oh, ini terowongan sipil loh." Walaupun kalian, fokusnya di terowongan tambang. Oke? Baik, ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Cukup ya? Ya ini karena pendahuluan, kita tidak terlalu banyak, nanti kalau mau pusing gitu ya, nanti di minggu kedua, ketiga dan sebagainya, karena ya seperti mekanika batuan ya, mungkin kan sudah ini, sudah pernah, mengikuti mata kuliah saya gitu ya. Kalau sebenarnya mau yang menjelimet seperti itu bisa saja gitu ya. Perhitungan itu bisa saja gitu ya. Tetapi saya sadar sebenarnya semua itu bisa diakomodir dengan software gitu ya. Nah, makanya saya menjelaskan, semua yang menjelimet itu ya, itu dengan, konsep-konsep dasarnya gitu ya. Tapi tetap saya sampaikan rumus-rumusnya begitu. Oke? Baik, terima kasih atas kehadiran hari ini. Kita lanjutkan pertemuan kedua di minggu depan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih banyak, wabarakatuh. Kak.